Kaisar Naga Abadi Chapter 2571 Bahasa Indonesia 2571 Bab 2570 terungkap. Sebuah kota megah berdiri tegak di atas tanah. Kota itu tampak lebih besar dari kota dua dunia. Lu Ming berjalan melewati gerbang kota besar dan memasuki kota. Begitu banyak ras. Setelah memasuki gerbang kota, Lu Ming menyadari bahwa jalan-jalan kota dipenuhi dengan orang-orang dari berbagai ras. Balapan, sekilas, Lu Ming menemukan sedikitnya lusinan ras. Meskipun ada juga manusia, mereka memiliki yang paling sedikit. Sungai astral yang kacau adalah tempat berkumpulnya semua ras, itu benar. Lu Ming punya pikiran, selama perjalanan, Lu Ming akan mengobrol dengan Zulong dari waktu ke waktu. Zulong menceritakan banyak hal kepada Lu Ming tentang alam semesta yang sunyi. Alam semesta purba tidak terbatas dan memiliki planet kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Di alam semesta purba, ada banyak sekali ras, masing-masing menempati wilayah yang luas. Wilayah ini disebut wilayah bintang, di bawah setiap area bintang, ada banyak galaksi, dan di bawah setiap galaksi, ada banyak planet kehidupan. Istana Yuan Luo terletak di tepi alam semesta purba, di tempat yang disebut Sungai Astral yang kacau. Sungai astral yang kacau dapat dikatakan sebagai salah satu galaksi paling tandus di seluruh alam semesta purba. Kekuatan-kekuatan besar sama sekali tidak peduli dengan tempat ini. Oleh karena itu, tempat ini telah menjadi galaksi yang istimewa. Mereka dari berbagai ras yang tidak dapat bertahan hidup, orang-orang yang melarikan diri, atau orang-orang yang diburu, semuanya akan datang ke Sungai Astral yang kacau. Dengan demikian, Sungai Astral yang kacau memiliki ras yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini penuh dengan kekacauan, dan pembunuhan dapat dilihat di mana-mana. Tentu saja, Sungai Astral yang kacau juga telah membentuk berbagai kekuatan dengan ukuran yang berbeda-beda. Kekuatan-kekuatan ini juga dapat dilihat saling bertarung di mana-mana. Ketika Lu Ming pertama kali mendengar bahwa tempat ini adalah salah satu tempat paling tandus di seluruh alam semesta, dia terkejut. Bagi Lu Ming, lingkungan kultivasi di sini sudah sangat menakjubkan, jauh lebih baik daripada alam surga. Tempat seperti itu sebenarnya adalah tempat yang paling tandus di seluruh alam semesta. Lalu, betapa menakjubkannya tempat dengan lingkungan kultivasi yang baik. Lu Ming menantikannya. Dia merasa alam semesta purba akan lebih menarik daripada alam surga, alam purba, dan alam dewa yang jahat. Bagaimana dengan dinasti suci yang sangat hampa? Lu Ming tiba-tiba teringat pada dinasti suci kekosongan besar yang disebutkan Baya. Penguasa gunung Netherworld, Jingyu, berasal dari dinasti suci Great Void. Namun, di manakah dinasti suci Great Void itu? Lu Ming telah bertanya kepada Zulong tentang hal itu. Tetapi Zulong menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar tentang dinasti suci kekosongan besar. Naga leluhur lahir dan dibesarkan di Sungai Astral yang kacau. Menurut apa yang dikatakannya, dia tidak pernah meninggalkan Sungai Astral yang kacau sepanjang hidupnya. Lu Ming berkeliaran di jalanan, ada berbagai macam ras di sini, jadi wajar saja, tidak ada yang memperhatikan. Kepadanya, sepertinya tidak banyak dewa virtual. Lu Ming berjalan berkeliling dan menyadari bahwa sebagian besar orang di jalan berada di tingkat kaisar bela diri. Di alam semesta purba, terdapat pula tahap pengintaian kehampaan, tahap kehampaan sejati, tahap penafsiran kehampaan, dan tahap transformasi kehampaan. Tidak banyak orang yang berhasil mencapai alam dewa kekosongan. Khususnya, Lu Ming telah melihat sebagian besar dari mereka yang berada pada tahap bela diri kekosongan transformasi dan para dewa setengah. Tampaknya tidak mudah untuk menerobos ke alam dewa bela diri di alam semesta prasejarah. Lu Ming berjalan-jalan dan menemukan sebuah penginapan untuk menginap. Selama beberapa hari berikutnya, Lu Ming akan berkeliling kota atau pergi ke beberapa restoran untuk mencari tahu lebih banyak. Lu Ming tahu bahwa hanya dua kota terbesar yang memiliki formasi teleportasi. Namun, kedua kota tersebut dijaga oleh sejumlah besar ahli dari Istana Yuan Luo. Apakah kamu ingin mengambil risiko? Lu Ming merenung. Ile ingin menyamarkan dirinya di depan formasi teleportasi dan melihat apakah dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap. Namun, dia tidak yakin.
Meskipun teknik napas surgawinya efektif di alam surga, ini adalah alam semesta yang sunyi. Ada terlalu banyak ahli. Siapa yang tahu apakah para ahli itu akan melihat melalui penyamaran teknik napas surgawi. Terlebih lagi, seiring dengan meningkatnya level kultivasi Luming, efek dari teknik nafas dewa menjadi semakin berkurang, semakin sulit untuk menyembunyikan auranya. Ini wajar saja. Semakin kuat kultivasi seseorang, semakin kuat pula auranya, akan lebih sulit untuk mengubah dan menyembunyikan aura seseorang. Kecuali jika seseorang memiliki teknik penyembunyian aura yang lebih hebat. Mari kita amati sebentar dan lihat apakah ada cara lain. Jika tidak ada cara lain, kita hanya bisa mengambil risiko. Luming membuat keputusan. Setelah itu, Luming tinggal di kota, berkultivasi dan memikirkan cara. Di tempat ini, kecepatan kultivasi Luming jauh lebih cepat daripada di alam surga. Luming sering menggunakan potret Jingyu untuk memahami kehendak penguasa, dan kemajuannya pun cepat. Namun, ada segel pada gulungan Jingyu. Luming tidak dapat membukanya, mungkin karena tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Dalam 2 bulan, pemahaman Luming tentang jalur dominasi telah meningkat pesat. Itu sebanding dengan 10 tahun kultivasi di alam surga. Dia percaya tidak akan lama lagi sebelum basis kultivasinya akan bangkit lagi. Pada hari ini, Luming sedang berjalan di jalanan ketika dia tiba-tiba melihat ke langit. Buzit. Di langit, beberapa sinar cahaya. Disambar petir. Mereka adalah master tingkat dewa. Dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak ahli yang datang ke sini. Memang, mereka tampaknya sedang mencari seseorang. Di sekeliling mereka, banyak orang tengah berdiskusi. Mungkinkah para ahli dari Istana Yuan Luo sedang mencariku? Luming punya pikiran. Karena dia telah menangkap Kang Long, sudah sewajarnya jika Istana Luo asal tidak akan membiarkannya pergi dan akan mengirim sejumlah besar ahli untuk memburunya. Setelah itu, Luming menjadi lebih berhati-hati. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, Luming menemukan bahwa jumlah ahli di kota itu malah berkurang, bukannya bertambah. Ada kecenderungan semakin banyak. Beberapa orang bahkan masuk ke kota dan melihat sekeliling dengan mata tajam. Seolah-olah pihak lain telah mengunci kota itu. Luming kembali ke penginapan, memanggil Zulong, dan menceritakan kepadanya tentang masalah itu. Tidak bagus, musuh pasti telah menguncimu. Kamu baru saja keluar dari alam surga dan belum berasimilasi dengan alam semesta purba. Jadi kamu pasti memiliki aura alam surga yang kuat. Tidak akan sulit bagi musuh untuk menguncimu selama mereka meluangkan waktu untuk mempelajarimu. Ekspresi Zulong berubah drastis. Ekspresi Luming berubah. Namun, pihak lain tidak segera menemukan Anda. Ini berarti mereka hanya dapat menentukan perkiraan area dan tidak dapat menentukan Anda secara akurat. Sekarang, Anda harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kata Zulong. Baiklah, Luming tidak ragu-ragu. Dia membawa naga leluhur ke dunia kecil dan segera meninggalkan penginapan. Dia keluar dari kota dan segera meninggalkan gerbang kota. Dia memilih arah acak dan terbang maju. Berhenti, setelah Luming terbang beberapa saat, 2 orang terbang ke arahnya dan salah satu dari mereka berteriak. Jantung Luming berdebar kencang. Mereka adalah 2 pria parubaya, keduanya berada di alam dewa yang halus. Salah satu dari mereka memegang bola kristal, yang bersinar dengan cahaya redup. Kedua pria parubaya itu terbang ke arah Luming. Ketika mereka mendekatinya, bola kristal tiba-tiba bersinar. Cerah, itu dia, mata kedua pria parubaya itu berbinar. Asyik, Luming segera berlari keluar dan terbang cepat ke arah lain. Berhenti di situ, mengejar, kedua pria kekar setengah baya itu mengejar Luming dengan kecepatan tinggi. Kaisar Naga Abadi Chapter 2572 Bahasa Indonesia Bab 2572, Bab 2572 dikelilingi. Bola kristal di tangan kedua pria parubaya itu dapat dengan jelas merasakan aura Luming. Begitu mereka mendekat, bola-bola itu menyala. Wajah Luming tampak muram saat ia terbang dengan kecepatan tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, jarak antara dirinya dan kedua pria parubaya itu semakin dekat. Bocah, kau tidak akan bisa melarikan diri.
Salah satu lelaki kekar itu berkata dengan ganas, auranya sangat kuat. Kedua pria parubaya itu sama-sama berada di level kedua alam Dewa Void. Jika Luming dalam kondisi normal, dia tidak akan sebanding dengan mereka. Oleh karena itu, Luming terus memicu formula pertempuran saat dia terbang. Ledakan. Tampaknya ada ledakan di tubuhnya. Kekuatan tempur ganda dari formula pertempuran telah berhasil diaktifkan. Luming tidak segera bertindak. Sebaliknya, dia terus terbang. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak sudah jauh dari kota dan terbang ke hutan. Asyik, tiba-tiba, sosok Luming yang terbang dengan kecepatan tinggi terhenti. Tidak hanya itu, dia juga menyerang dua pria parubaya itu. Sebuah pedang tempur muncul di tangannya dan dia menebasnya. Kedua pria parubaya itu tidak menyangka Luming tiba-tiba berhenti berlari dan malah menyerang mereka. Mereka tidak bisa berhenti dan bergegas menuju Luming. Ledakan, ledakan, kedua pria parubaya itu juga melancarkan gerakan. Mereka masing-masing melancarkan gerakan. Namun, itu terjadi terlalu tiba-tiba, jadi mereka hanya bisa menggunakan paling banyak 50% dari kekuatan tempur mereka. Dewa kehampaan tingkat kedua hanya dapat mengerahkan 50% kekuatan tempurnya. Dia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan penuh Luming. Aduh, salah satu pria parubaya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum dia Terpotong dua oleh pedang Luming, tidak bagus. Pria kekar lainnya mundur, membunuh. Luming menghunus pedang tempurnya dan menyerang pria parubaya itu dengan niat membunuh yang dingin. Pria parubaya itu akhirnya tersadar, dia mengeluarkan pedang dan menebas Luming. Dentang, pedang dan golok itu beradu, menimbulkan getaran hebat, sosok pria parubaya itu terpaksa mundur. Kekuatan tempur Luming meningkat 2 kali lipat setelah mengaktifkan formula pertempuran. Meskipun ia tidak sebanding dengan seniman bela diri tingkat dewa virtual tingkat ketiga, ia memiliki keunggulan mutlak atas seniman bela diri tingkat dewa virtual tingkat kedua. Setelah memaksa pria parubaya itu mundur dengan satu gerakan, Luming terus menyerang lawannya, melancarkan badai serangan. Raungan lelaki setengah baya itu bagaikan guntur. Tentu saja, dia tidak rela dibunuh, jadi dia melawan dengan sekuat tenaga. Dentang, dentang, dentang. Keduanya terus-menerus bertabrakan. Namun, kekuatan tempur Luming akhirnya lebih kuat. Pria parubaya itu bukanlah tandingannya. Setelah lebih dari 10 gerakan, kedua lengannya hancur karena benturan tersebut. Dia terlempar ke belakang dan memuntahkan darah. Suara mendesing. Luming menyatu dengan pedangnya dan menyerang ke depan, membunuh pria parubaya itu. Kamu mencari kematian. Pada saat ini, dua sosok terbang dari arah kota, memancarkan niat membunuh yang dingin. Jelas bahwa keributan pertempuran itu telah membuat para ahli lainnya waspada. Dari istana Yuan Luo, wajah Luming menjadi gelap. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan cincin penyimpanan kedua pria parubaya itu. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh dengan kecepatan tinggi. Dua orang yang datang kemudian sangat kuat. Salah satu dari mereka berada di tingkat kedua alam Dewa Void, sementara yang lain memiliki aura yang mengerikan dan telah mencapai tingkat ketiga alam Dewa Void. Ini bukan alam surga. Luming dapat memobilisasi kekuatan alam primordial alam surga dan alam dewa jahat. Di sini, Luming jelas bukan tandingan bagi ahli alam Dewa Void tingkat ketiga. Luming terbang dengan kecepatan tinggi, dengan dua orang mengejarnya. Kedua orang ini juga tampak setengah baya. Salah satu dari mereka adalah pria kekar dengan satu tanduk di kepalanya, sementara yang lain adalah manusia dengan rambut terurai. Kultivasi manusia itu berada di tingkat ketiga alam dewa kekosongan. Kedua belah pihak, satu mengejar dan satu melarikan diri, terbang puluhan ribu mil dalam sekejap mata. Asyik, pada saat ini, sesosok tiba-tiba melesat keluar dari puncak gunung di depan Luming. Sosok itu adalah seorang tetua kekar yang memegang bola kristal di tangannya. Pada saat ini, bola kristal itu berkedip dan memantulkan cahaya. Hahaha, sepatu besimu benar-benar sudah usang karena pencarian yang lama, tetapi kamu menemukannya tanpa usaha apapun. Pria tua kekar itu tertawa dan meninju Luming. Sebuah kekuatan tinju yang mengerikan datang menghancurkan ke arah Luming. Ledakan, ledakan, ledakan,
Kekuatan tinju itu belum tiba, namun membawa serta gelombang mengerikan yang menekan Lu Ming, membuatnya menahan napas. Lu Ming mengerahkan segenap tenaganya dan menebas dengan pedangnya. Berdengung, pedang tempur dan kekuatan tinju saling bertabrakan. Pedang tempur bergetar hebat. Lu Ming merasakan kekuatan dahsyat menyerbu ke arahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Ki dan darahnya bergejolak. Alam dewa kekosongan tingkat ketiga memang kuat. Lu Ming menenangkan tubuhnya, ekspresinya serius. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia tidak bisa menghadapi eksistensi alam dewa kekosongan tingkat ketiga. Kecuali jika basis kultivasinya menerobos ke alam Kaisar Surgawi Bintang 3 dan formula pertempuran menggandakan kekuatan tempurnya, dia tidak akan mampu bersaing dengan ahli alam dewa kekosongan tingkat ketiga. Saat Lu Ming berhenti, dua orang di belakangnya menyusul dan mengelilinginya. Dua di antaranya berada di tingkat ketiga alam dewa kekosongan, dan satu berada di tingkat kedua alam dewa kekosongan. Hehe, nak. Mari kita lihat bagaimana kau akan melarikan diri kali ini. Pria bertanduk satu itu mencibir. Lu Ming mengerutkan kening. Dia bukan tandingan bagi dua pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Void tingkat ketiga. Dia akan menggunakan Kang Long untuk mengancam mereka. Dengan Kang Long di tangannya, dia tidak percaya bahwa pihak lain akan berani bergerak. Membunuh. Namun, pada saat ini, pria kekar dengan rambut acak-acakan itu bergerak. Dia sangat tegas. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Cahaya tombak yang mengerikan melesat keluar dengan suara siulan yang mengerikan dan menusuk ke arah Lu Ming. Dia tidak memberi Lu Ming kesempatan untuk bereaksi. Lu Ming hanya bisa mengayunkan pedangnya untuk menangkis. Dentang, pedang tempur dan tombak panjang bertabrakan dan Lu Ming mundur dengan cepat. Membunuh, tetua kekar dan lelaki bertanduk satu itu pun bergerak dan menyerbu ke arah Lu Ming. Kekuatan tinju lelaki tua itu sungguh mencengangkan. Ia mengenakan sepasang sarung tangan di tangannya, yang jelas merupakan artefak dewa. Setiap pukulannya sangat mengerikan. Lu Ming berusaha sekuat tenaga untuk menangkis beberapa gerakan. Tubuhnya terasa sangat sakit, seolah-olah akan terbelah. Akan tetapi, saat Lu Ming benar-benar berada pada posisi yang tidak menguntungkan, perubahan tiba-tiba terjadi. Pria berambut acak-acakan itu tiba-tiba mengubah arah tombaknya. Ia tidak lagi menyerang Lu Ming, melainkan tetua kekar itu. Lelaki tua kekar itu tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan tiba-tiba menyerangnya. Dia sama sekali tidak siap. Aduh, tombak panjang itu menembus dahi lelaki tua itu dan lelaki tua itu pun tewas. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Lu Ming tetapi juga lelaki kekar bertanduk satu itu. Kemudian, dia meraung, "Song Mo, apa yang kau lakukan?" Membunuh. Balasan terhadap pria bertanduk itu adalah teriakan dingin pria berambut acak-acakan itu. Ia memanfaatkan situasi itu dan mencabut tombak panjangnya, mengayunkannya dan mengenai pria bertanduk itu. Pria bertanduk itu menjerit ketika tubuhnya terbelah menjadi dua. "Turunlah dan temukan sendiri jawabannya," pria besar berambut acak-acakan itu berkata dengan dingin. Kemudian, dia menusukkan tombaknya lagi dan membunuh pria bertanduk satu itu. Kejadiannya begitu tiba-tiba, sehingga dalam sekejap mata, si tua kekar dan si pria bertanduk dibunuh oleh si pria kekar berambut acak-acakan. Lu Ming mundur dan berjaga. Dia sangat penasaran mengapa pihak lain tiba-tiba saling membunuh. Pria kekar dengan rambut acak-acakan itu menatap Lu Ming dengan tatapan rumit di matanya. Dia tampak mengenang masa lalu. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Kau dari alam surga, kan?" Kaisar Naga Abadi Chapter 2573 Bahasa Indonesia 2573 Berita tentang nenek moyang teknik. Mata Lu Ming berkedip ketika lelaki kekar dengan rambut acak-acakan itu tiba-tiba bertanya apakah dia berasal dari alam surga. "Kau tahu tentang alam surga?" tanya Lu Ming. Sejak Lu Ming datang ke alam semesta purba, orang-orang yang ditemuinya tidak memanggilnya sebagai alam surga. Mereka semua memanggilnya sebagai Cilio Kosem kecil dan memanggilnya penduduk asli. Namun, pria berambut acak-acakan ini tahu tentang alam surga. Lu Ming terkejut. "Karena aku juga dari alam surga," pria berambut acak-acakan itu tersenyum. "Apa?" Lu Ming terkejut. Ini benar-benar di luar dugaannya. "Tepatnya, aku berasal dari alam surga.
Namun, aku meninggalkan alam surga pada zaman dahulu kala. Aku tidak tahu sudah berapa tahun berlalu sejak saat itu. Pria berambut acak-acakan itu mendesah. Dia pastilah seseorang yang mencapai alam setengah dewa pada era kuno. Hati Lu Ming tergerak. Sebelum zaman dahulu kala, siapapun yang telah mencapai alam setengah dewa akan meninggalkan alam surga dan datang ke alam semesta yang sunyi untuk membuat terobosan. Lu Ming tidak menyangka akan bertemu seseorang dari alam surga di sini. Mungkin ini alasan mengapa pihak lain telah membunuh pria bertanduk satu dan tetua kekar itu. Kewaspadaan Lu Ming sedikit mengendur. Aku Song Mo. Saya mendengar bahwa bertahun-tahun yang lalu, lorong antara alam surga dan bintang dunia bawah yang gelap telah ditembus. Bagaimana Anda bisa keluar? Pria itu memperkenalkan dirinya. Kamu tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini? Lu Ming bertanya. Aku tidak tahu. Song Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah menerima perintah. Tuan Muda Istana Yuan Luo, Kang Long, telah diculik secara diam-diam oleh seseorang. Kami bertanggung jawab untuk menemukan orang yang menculik Kang Long. Hanya ketika saya melihat Anda, saya dapat merasakan aura pada diri Anda. Anda memiliki aura alam surga yang kuat. Saya tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidup saya. Jadi begitu, Lu Ming mengangguk, seperti ini. Kemudian, Lu Ming menceritakan secara singkat apa yang terjadi di alam surga dan alam dewa yang jahat. Begitu ya, aku tidak menyangka akan terjadi begitu banyak hal di alam surga. Sayang sekali kita tidak bisa melindungi alam surga pada akhirnya. Song Mo mendesah, senior, mengapa kamu bergabung dengan Istana Yuan Luo ketika mereka memperlakukan alam surga seperti ini? Lu Ming bertanya, ini juga sesuatu yang menurutnya aneh. Oleh karena itu, dia masih waspada terhadap Song Mo. Ini semua karena Istana Yuan Luo. Song Mo menghela nafas. Istana Yuan Luo menggunakan alam surga dan alam purba sebagai peternakan dan menggunakan binatang suci manusia sebagai tanaman obat untuk memurnikan obat. Aku baru mengetahuinya setelah aku meninggalkan alam surga. Selain itu, di alam surga, alam purba, dan alam dewa jahat, siapapun yang telah mencapai alam setengah dewa akan dikendalikan oleh istana jaringan asal begitu mereka meninggalkan dan tiba di bintang dunia bawah. Jiwa mereka akan sangat dibatasi, dan mereka hanya dapat mendengarkan perintah mereka. Jika tidak, mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Saat mengatakan hal ini, mata Song Mo menampakkan sedikit keganasan. Sialan, ternyata begini, Lu Ming juga berteriak dengan dingin. Sejak zaman dahulu, hampir semua dewa setengah dewa yang keluar dari alam surga dan alam purba dikendalikan oleh istana jaringan asal dan menjadi budak mereka. Prajurit maut, jika ada bahaya, biarkan kami yang melakukannya. Jika keadaan tidak berjalan dengan baik, mereka dapat mengendalikan batasan dan menyiksa kita. Adapun kita tidak bisa melarikan diri sama sekali. Begitu kita meninggalkan Istana Yuan Luo dalam jarak tertentu, pembatasan akan aktif, dan lebih baik kita mati saja. Song Mo berkata lagi, menjelang akhir, dia dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kesedihan. Wajah Lu Ming muram, dia bisa mengerti perasaan Song Mo. Di alam surga dan alam dewa jahat, mereka telah mencapai alam setengah dewa dan hampir mencapai puncaknya. Mereka datang ke alam semesta purba dengan ambisi besar, ingin menerobos ke alam yang lebih tinggi. Namun, pada kenyataannya, mereka telah menjadi budak Istana Yuan Luo. Betapa menyedihkannya ini. Anda pasti mengolah sistem nomologi, kan? Saya pernah bertemu beberapa dewa setengah dewa yang keluar dari alam surga dan mengolah sistem nomologi. Mereka mengolah dunia kecil, tetapi begitu mereka sampai di alam semesta purba, dunia kecil mereka akan menyatu dengan alam semesta purba setelah setahun. Kamu harus melarikan diri dari bintang dunia bawah dalam waktu 1 tahun. Jika tidak, kamu pasti akan ditemukan oleh ahli asal Istana Luo, kata Song Mo. Senior, apakah Anda punya ide? Lu Ming bertanya. Hanya ada 2 cara untuk meninggalkan bintang dunia bawah. Satu adalah dengan mengambil formasi teleportasi luar angkasa, dan yang lainnya adalah dengan mengambil kapal perang luar angkasa. Tapi sekarang, semua orang di seluruh planet ini mencarimu, dan susunan teleportasi dijaga oleh para ahli yang menakutkan. Jika kau pergi, kau akan ketahuan. Adapun Starship,
Itu sangat berharga dan langka. Aku juga tidak punya satu pun. Song Mo juga mengerutkan kening. Lu Ming terdiam. Situasi saat ini benar-benar tidak baik. Awalnya dia ingin pergi ke formasi teleportasi untuk mencoba dan melihat apakah dia bisa menyelinap melewatinya. Tapi sekarang, pihak lain bisa menangkap aura alam surga padanya. Jika dia pergi, dia hanya akan berjalan ke dalam. Perangkap dan mati. Apa yang harus saya lakukan? Lu Ming juga mengerutkan kening. Sekarang, aku hanya bisa mencoba keberuntunganku. Song Mo tiba-tiba berkata setelah hening sejenak. Mencoba keberuntunganku. Lu Ming bingung. Tidak buruk. Song Mo mengangguk dan berkata, selama bertahun-tahun, sebagian besar dewa dari alam surga kita telah dikendalikan oleh Istana Yuan Luo. Namun, ada satu orang yang berhasil lolos dari kendali Istana Yuan Luo. Anda mungkin pernah mendengar tentangnya. Orang-orang di alam surga menyebutnya sebagai leluhur teknik. Nenek moyang teknik. Mata Lu Ming berbinar. Dia tentu pernah mendengar tentang leluhur teknik. Dia adalah sosok legendaris di alam surga. Nenek moyang teknik adalah seorang jenius yang langka. Pada akhir era primordial, leluhur teknik muncul entah dari mana dan menciptakan sistem kultivasi nomologis. Ia juga memungkinkan sistem kultivasi nomologis berkembang pesat. Pada akhirnya, sistem kultivasi nomologis bahkan mengalahkan sistem kultivasi primordial dan menjadi sistem kultivasi utama di alam surga. Seluruh kehidupan leluhur teknik dapat ditulis menjadi sebuah legenda. Kemudian, ketika kultivasi leluhur teknik mencapai tingkat setengah dewa, ia meninggalkan alam surga. Kaisar Guntur Surgawi alam surga adalah salah satu murid leluhur teknik. Leluhur teknik melepaskan diri dari kendali Istana Yuan Luo dan mengambil risiko untuk berlatih di luar. Pada akhirnya, ia melangkah ke alam dewa sejati dan kembali ke sungai astral yang kacau. Ia membangun kekuatan dan mengumpulkan banyak ahli untuk melawan Istana Yuan Luo. Kata Song Mo. Lu Ming mengangguk. Siapapun dari alam surga pasti ingin menghancurkan Istana Yuan Luo setelah mengetahui kebenarannya. Wajar bagi mereka untuk bertarung dengan Istana Yuan Luo setelah mereka berhasil mengolah hukum nomologi. Selama bertahun-tahun ini, kekuatan leluhur teknik telah tumbuh semakin kuat, dan dia telah bertempur melawan Istana Luo asal untuk waktu yang lama. Ada tambang besi bintang di bintang dunia bawah yang menghasilkan besi bintang yang berharga. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar bahwa seseorang dari leluhur kekuatan teknik menyerang tambang besi bintang itu. Jika Anda pergi ke tambang besi bintang dan cukup beruntung untuk bertemu orang-orang dari nenek moyang teknik. Dengan kekuatanmu, kau bisa meninggalkan bintang kegelapan itu bersama mereka. Ini satu-satunya cara sekarang. Kamu ambil ini. Song Mo melambaikan tangannya dan jimat giok terbang ke arah Lu Ming. Lu Ming mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia memindainya dengan indera spiritualnya dan menyadari bahwa itu adalah peta yang sangat besar. Ini adalah peta bintang dunia bawah yang gelap. Ikuti peta di atasnya dan kamu akan dapat menemukan lokasi biji besi bintang secara akurat. Aku tidak bisa tinggal bersamamu terlalu lama, atau aku akan mudah terbongkar. Kata Song Mo. Geser ke kiri untuk melanjutkan lebih besar dari titik. Kaisar Naga Abadi Chapter 2574 Bahasa Indonesia 2574 Bab 2574 Wanita Misterius. Terima kasih banyak, Senior. Lu Ming sangat berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu membawa harapan alam surga di punggungmu. Aku sangat berharap kamu bisa keluar dari bahaya ini. Song Mo tersenyum. Senior, bagaimana aku bisa mematahkan batasan pada tubuhmu? Junior telah menguasai Dao seorang penguasa dan mungkin bisa membantu mematahkan batasan itu. Kata Lu Ming, dan NBSP, Dao dominasinya sangat mendalam dan mungkin berhasil. Kau benar-benar menguasai Dao seorang penguasa. Song Mo terkejut, bahkan di alam semesta purba, tidak banyak orang yang menguasai Dao seorang penguasa. Setiap orang dari mereka adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Lu Ming sebenarnya dapat mengendalikan kekuatan semacam itu. Hahaha, bagus, bagus, kau memang harapan alam surga. Song Mo tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh dengan senyuman. Setelah beberapa saat, Song Mo berkata, namun,
Kultivasimu terlalu rendah. Sisik di tubuhku secara pribadi dipasang oleh Master Aula Istana Luo asal. Bahkan jika kamu telah menguasai Dao Penguasa, aku khawatir kamu harus menunggu sampai kamu mencapai alam dewa sejati sebelum kamu dapat melepaskan segel kami. Tuhan yang sejati itu nyata, Lu Ming bergumam. Memang, tidak sesederhana itu. Jika sesederhana itu, maka nenek moyang teknik mungkin dapat membantu mereka menyelesaikannya secara rahasia. Pergilah, tapi hati-hati, aku akan mencari cara untuk memancing beberapa orang dari istana Yuan Luo di dekat sini. Kata Song Mo, senior, Lu Ming akan mengingat kebaikanmu hari ini. Jika Lu Ming berhasil lolos dari bahaya, aku pasti akan kembali untuk menyelamatkanmu di masa depan. Lu Ming menangkupkan tinjunya, tatapannya penuh tekad. Baiklah, aku percaya padamu, Song Mo tersenyum. Kemudian, Lu Ming menggunakan teknik gerakannya dan berubah menjadi seberkas cahaya, meninggalkan tempat itu. Setelah Lu Ming pergi, Song Mo menghancurkan semua jejak tempat kejadian perkara dan meninggalkan tempat itu. Setelah terbang cukup jauh, Lu Ming mendarat di tanah dan berlari di tanah. Bagaimanapun, dia akan menjadi target besar jika dia terbang di udara. Selain itu, Lu Ming tidak memiliki arah yang pasti. Ia akan berjalan ke arah timur dan barat pada waktu-waktu tertentu, berkelok-kelok untuk menghindari terdeteksi oleh orang-orang dari istana Luo asal. Meski lebih lambat, setidaknya aman, Lu Ming mengikuti peta yang diberikan oleh Song Mo dan menuju tambang besi bintang. Orang-orang dari istana Yuan Luo hanya dapat menangkap perkiraan lokasi Lu Ming dengan bola kristal. Mereka tidak dapat menentukan lokasi pastinya. Sekarang karena Lu Ming bergerak dengan kecepatan tinggi dan arahnya terus berubah, semakin sulit bagi pihak lain untuk menangkap posisi tepatnya. Oleh karena itu, Lu Ming tidak bertemu satupun ahli dari istana Yuan Luo. Namun, area bintang yang dibayangi itu terlalu besar. Kecepatan Lu Ming awalnya lambat, butuh waktu lebih dari 2 bulan baginya untuk mencapai sekitar tambang besi bintang itu. Periode 1 tahun semakin dekat, tinggal kurang dari 8 bulan lagi. Pada titik ini, Lu Ming bahkan lebih berhati-hati. Ini karena ada seorang ahli yang mengerikan di tambang besi bintang. Tidak diragukan lagi. Pasti ada eksistensi di atas alam Dewa Void tingkat ke-7. Lu Ming tidak berani ceroboh. Lu Ming menyembunyikan auranya dan mendekati biji besi bintang itu dengan hati-hati, berencana untuk memeriksa situasinya. Daerah ini adalah pegunungan yang tak berujung. Ada gunung-gunung besar di mana-mana yang menjulang ke awan. Lu Ming bersembunyi di salah satu gunung dan melihat ke kejauhan. Di kejauhan tampak gunung-gunung dan urat tambang yang besar. Ada banyak tokoh yang menambang di sana, dan sejumlah ahli sedang berpatroli. Tidak ada yang aneh, Senior Song Mo. Orang-orang dari faksi leluhur teknik datang untuk menyerang tambang ini. Namun, sekarang, beberapa bulan telah berlalu. Apakah orang-orang dari faksi leluhur teknik masih ada di sini? Kalaupun ada, bagaimana aku bisa menemukan mereka? Apakah mereka akan menyerang lagi? Lu Ming merenung dan banyak pikiran terlintas dalam benaknya. Dia memutuskan untuk menunggu di dekatnya. Selanjutnya, Lu Ming menunggu di dekat biji besi bintang. Namun, dia tidak tinggal di satu posisi sepanjang waktu. Sebaliknya, dia terus-menerus mengubah posisinya untuk menghindari ketahuan oleh pihak lain. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Namun, tidak ada pergerakan sama sekali. Biji besi bintang telah beroperasi dengan damai. Mungkinkah nenek moyang orang-orang teknik sudah pergi? Lu Ming mengerutkan kening. Waktunya pun semakin singkat. Tidak lama kemudian, Lu Ming mengubah arahnya lagi dan dengan hati-hati menuju ke puncak gunung lainnya. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan hawa dingin di hatinya. Dia bisa merasakan bahaya mendekat. Lu Ming melangkah maju dan tubuhnya tiba-tiba bergeser 100 meter ke kanan. Suara mendesing. Seberkas cahaya pedang mendarat di tempat Lu Ming baru saja mendarat, memotong parit yang dalam di tanah. Kau benar-benar berhasil menghindari pedangku, lumayan. Suara renyah terdengar. Lu Ming berbalik dan melihat seorang wanita. Kulit wanita ini bagaikan batu giok, dan fitur wajahnya sangat indah. Dia benar-benar cantik. Dia memiliki rambut ekor kuda tebal dan mengenakan pakaian perang. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan tampak agak heroik. Mata Lu Ming berubah dingin.
Apakah orang-orang di istana Yuan Luo mengetahuinya? Asyikek, Lu Ming mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia terus-menerus mengeluarkan jurus simbol pertempuran, berharap dapat memicu kekuatan tempur ganda dari jurus simbol pertempuran tersebut. Seorang petarung tahap transformasi hampa ingin melarikan diri di hadapanku. Tetaplah di sini. Wanita itu berteriak. Ligorenya seperti bayangan yang cepat berlalu saat dia bergegas menuju Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, pedang panjang, cahaya pedang yang menyilaukan menebas ke arah Lu Ming. Pedang tempur muncul di tangan Lu Ming dan dia menebasnya terus-menerus. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar ledakan dahsyat. Lengan Lu Ming mati rasa dan dia mundur dengan cepat. Sungguh kekuatan pertempuran yang dahsyat. Lu Ming sedikit terkejut. Kultivasi wanita ini hanya pada tingkat dewa virtual tingkat pertama. Tetapi kekuatan surgawinya sangat kuat. Kekuatan serangannya sangat mengejutkan dan dia benar-benar dapat menekan Lu Ming. Setelah memaksa Lu Ming mundur, wanita itu menyerangnya lagi. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan ratusan cahaya pedang meledak, menyelimuti Lu Ming. Ledakan, pada saat ini, Lu Ming akhirnya mengaktifkan kekuatan tempur ganda dari formula karakter pertempuran. Pedang tempurnya bergetar dan sinar cahaya pedang meledak, bertabrakan dengan wanita itu. Dentang, dentang, kecepatan serangan mereka sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lusinan. Bergerak, setelah puluhan kali bertukar serangan, keduanya terdorong mundur ratusan meter, kekuatan mereka seimbang. Mungkinkah itu seorang jenius dari istana Yuan Luo? Lu Ming berpikir dalam hatinya. Sekarang, dia telah mengaktifkan kekuatan tempur ganda dari formula pertempuran. Kekuatan tempurnya sangat dekat dengan level ketiga alam Dewa Void, dan dia dapat membunuh orang di level kedua alam Dewa Void. Namun, wanita ini, yang hanya berada di level pertama alam Dewa Void, mampu melawannya hingga seri. Lu Ming terkejut, tetapi dia tidak tahu bahwa hati wanita itu sedang kacau. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa begitu kuat? Wanita itu meraung dalam hatinya. Tingkat kultivasi Lu Ming hanya pada tahap transformasi bela diri hampa dan jauh dari tahap dewa hampa. Namun, kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga dia bisa bertarung dengannya. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Dao seorang penguasa. Kekuatan yang dia kendalikan sebenarnya adalah Dao seorang penguasa. Sebenarnya ada seorang jenius di Dao seorang penguasa di bintang bayangan. Aku tidak percaya istana Yuan Luo memiliki seorang jenius seperti itu. Aku harus mendapatkan. Singkirkan dia. Banyak pikiran berkelebat di benak wanita itu. Kemudian, tatapan kejam muncul di matanya. Dia menggertakkan giginya, mengangkat pedang panjangnya, dan menyerang Lu Ming lagi. Akan tetapi, saat wanita itu mulai bergerak, ekspresi mereka berubah. Di kejauhan, beberapa berkas cahaya muncul dari tambang besi bintang. Jelaslah bahwa pertempuran di sini telah diketahui. Kaisar Naga Abadi Chapter 2575 Bahasa Indonesia 2575 Bab 2575 Tentara yang benar. Ayo pergi. Lu Ming berbalik dan pergi, meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Dia pikir wanita itu datang untuk membantu dan akan berbahaya jika dia tetap tinggal. Hah! Wanita itu terkejut. Dia mengira Lu Ming akan berusaha sekuat tenaga untuk menahannya ketika para ahli dari tambang besi bintang memperhatikannya dan bergegas menghampiri. Dia tidak menyangka Lu Ming akan berlari lebih cepat darinya. Bukankah dia dari istana Yuan Luo? Wanita itu berpikir dalam hati, lalu sosoknya bergerak meninggalkan tempat itu. Tidak lama setelah mereka pergi, beberapa sosok muncul di tempat mereka baru saja bertarung. Melihat jurang di tanah, salah satu lelaki tua itu mengungkapkan seringai menyeramkan, sepertinya. Tentara yang saleh belum menyerah dan masih berkeliaran di dekat sini. Hehe, kita sudah menangkap orang-orang mereka, jadi wajar saja mereka ingin menyelamatkan mereka. Kalau begitu kita tunggu saja untuk menangkap mereka semua sekaligus. Wanita tua lainnya mencibir. Dalam sekejap, beberapa dari mereka menghilang. Lu Ming berlari lebih dari 100.000 mil sebelum dia berhenti dan menemukan tempat untuk beristirahat. Aku akan mengamati sebentar. Kalau tidak berhasil,
Aku harus mencari tempat tersembunyi di bintang dunia bawah dan menggabungkan dunia kecil itu dengan alam semesta purba. Lu Ming merenung. Meskipun ada risiko besar ditemukan oleh para ahli istana Yuan Luo, tidak ada yang lain. Jalan, setelah beristirahat selama 2 hari, Lu Ming menuju ke arah biji besi bintang. Dan NBSP, Wus, Lu Ming baru saja berjalan beberapa saat ketika dia mendengar suara pertempuran sengit di depannya. Jelas bahwa seseorang sedang bertarung. Tatapan mata Lu Ming berkedip, dia kemudian menahan auranya dan membungkuk dengan hati-hati. 3 pria parubaya menyerang seorang wanita, itu dia. Tatapan mata Lu Ming berkedip, wanita yang diserang itu adalah wanita cantik yang sebelumnya menyerang Lu Ming. Pada saat itu, wanita itu dikelilingi oleh 3 pria kekar dan berada dalam situasi kritis. Di antara 3 pria kekar itu, 2 di antaranya berada di tingkat kedua alam dewa kekosongan, sedangkan yang satu lagi telah mencapai tingkat ketiga alam dewa kekosongan. Meskipun wanita itu kuat, dia tidak sebanding dengan mereka bertiga. Seorang gadis kecil dari tentara Zhengfa, lumayan, dia cukup cantik, aku bisa membawanya turun dan menikmatinya, haha. Pria kekar alam dewa kekosongan tingkat ketiga menggunakan tongkat besi dan mengayunkannya, menimbulkan suara gemuruh keras dan kekuatan yang menggemparkan. Dengan satu serangan, tubuh wanita itu bergetar dan dia terlempar, dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Dari istana Yuan Luo, wanita itu menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk lari ke samping, tetapi ketiga pria itu memeganginya dengan erat, membuatnya sulit baginya untuk melarikan diri. Jadi dia bukan dari istana Yuan Luo, tapi dari tentara kebenaran. Mata Lu Ming berbinar, rasanya seperti dia telah menghabiskan sepatu besinya dalam pencarian yang panjang, tetapi dia menemukannya tanpa usaha apapun. Song Mo pernah menyebutkan sebelumnya bahwa kekuatan yang diciptakan oleh leluhur teknik disebut orang benar. Tentara, karena wanita ini berasal dari tentara yang adil, dia tidak mungkin mati di tangan istana Yuan Luo. Lu Ming mulai merapal formula pertempuran, memicu kekuatan tempur ganda. Kali ini dia beruntung, hanya butuh 3 trik dan kekuatan tempur Lu Ming menjadi 2 kali lipat. Lu Ming mendekat dengan hati-hati, tiba-tiba dia melesat maju. Siapa di sana? Begitu Lu Ming bergerak, pihak lain memperhatikannya. Seorang pria kekar dari alam Dewa Void tingkat kedua memarahinya dan berbalik untuk menyerang. Namun, pihak lain telah menyerang dengan tergesa-gesa dan tidak dapat menghentikan Lu Ming. Dia dikirim terbang oleh Lu Ming. Pedang Ming. Kemudian, Lu Ming terus melangkah maju dan menyerang dengan pedangnya. Aduh, darah berceceran di mana-mana. Pria kekar itu dibunuh oleh Lu Ming. Setelah membunuh lelaki kekar itu, Lu Ming menyerang lelaki kekar tingkat dewa kekosongan tingkat kedua lainnya. Itu dia, mata wanita muda itu berbinar saat melihat Lu Ming. Tubuhnya melesat cepat saat dia menghindari serangan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual tingkat ketiga. Tanpa 2 serangan dari pria Void God Realm tingkat kedua, tekanan pada wanita itu berkurang drastis. Dia menghindari beberapa serangan lawannya, dan situasinya jauh lebih baik. Bocah, kau cari kematian, pria kekar dari alam dewa kekosongan tingkat ketiga itu meraung dan menyerbu ke arah Lu Ming. Lu Ming berbalik dan pergi. Dia tidak ingin berhadapan langsung dengan pihak lain. Pria kekar itu meraung dan mengejar wanita itu, tetapi wanita itu sudah lari jauh. Lu Ming tidak berlama-lama dalam pertempuran. Dia berlari dengan kecepatan tinggi dan kemudian membuat lingkaran di udara, mengejar wanita itu. Setelah 2 pria besar itu mengejar beberapa saat, mereka tampak khawatir dan tidak berani melanjutkan pengejaran. Sebaliknya, mereka berhenti dan mengirimkan pesan. Lu Ming mengikuti wanita muda itu dan berlari sejauh lebih dari 100.000 mil. Pada saat ini, wanita muda itu berhenti dan menatap Lu Ming. Meskipun kamu menyelamatkanku, kamu tidak memiliki untuk terus mengikutiku. Apa yang kau inginkan? Kamu dari tentara yang saleh. Lu Ming bertanya. Ekspresi wanita itu sedikit berubah. Itu benar. Aku sangat penasaran. Siapa kamu? Orang-orang dari Istana Yuan Luo tampaknya ingin berurusan denganmu juga. Kamu benar-benar dari tentara yang saleh? Aku berasal dari kampung halaman yang sama dengan leluhur teknik. Bisakah kau membawaku menemuinya? Lu Ming bertanya.
Sangat gembira. Nenek moyang teknik, siapa dia? Wanita itu mengerutkan kening karena bingung. Kamu tidak tahu tentang nenek moyang teknik. Nenek moyang teknik adalah orang yang menciptakan. Tentara yang benar, kata Lu Ming. Maksudmu Sang Jenderal, kau berasal dari kampung halaman yang sama dengan Sang Jenderal. Wanita itu bingung. Ya, itu benar. Sekarang seluruh bintang dunia bawah yang gelap sedang memburuku. Kata Lu Ming, terlepas dari apakah kamu berasal dari kampung halaman yang sama dengan Sang Jenderal, itu adalah fakta bahwa kamu dan Yuan Luo. Istana adalah musuh. Musuh dari musuh adalah teman. Namun, mustahil bagiku untuk membawamu ke umum sekarang. Wanita itu menggelengkan kepala dan mendesah. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming mendapat firasat buruk. Terakhir kali, beberapa dari kita datang untuk menyerang tambang besi bintang di bintang dunia bawah yang gelap, berencana untuk mengambil sejumlah biji besi mereka. Namun, kami tidak menyangka bahwa pihak lain telah menyiapkan penyergapan terlebih dahulu. Sebagian dari kami tewas dalam pertempuran, sebagian dari kami ditawan oleh pihak lain, dan hanya sebagian dari kami yang berhasil melarikan diri. Senior yang mengendalikan kapal perang langit berbintang juga telah ditangkap oleh musuh. Sekarang, kapal perang langit berbintang ada di tangan mereka. Jika kita ingin melarikan diri dari bintang dunia bawah, kita harus menyelamatkan orang benar. Tentara dan ambil kembali kapal perang langit berbintang. Kata wanita itu, ini, Lu Ming benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Tidak mudah baginya untuk bertemu dengan orang-orang tentara yang saleh, tetapi mereka berakhir seperti dia, terjebak dan tidak dapat melarikan diri. Sekarang, ada banyak ahli dari istana Yuan Luo di tambang besi bintang. Mereka menunggu kita untuk menyerang sehingga mereka dapat menangkap kita semua dalam satu gerakan. Saya telah mencari berita di daerah ini. Kata wanita itu, Lu Ming akhirnya mengerti mengapa wanita itu menyerangnya saat dia melihatnya. Dia mungkin mengira dia berasal dari istana Yuan Luo dan ingin menangkapnya untuk mendapatkan informasi. Apa tingkat kultivasi ahli terkuat di tambang besi bintang? Lu Ming merenung sejenak dan bertanya, alam dewa kekosongan tingkat ke-9. Kata wanita itu, lalu, tingkat kultivasi apa yang dimiliki orang-orangmu yang melarikan diri itu? Lu Ming bertanya lagi, ada juga dewa virtual tingkat 9, tetapi hanya ada satu, di sisi lain, ada beberapa. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual tingkat 9 di tambang besi bintang. Karena itu, kita sama sekali bukan tandingan mereka. Wanita itu berkata, ada juga ahli alam dewa tingkat 9. Haha, itu sudah cukup. Aku bisa membantumu menyelamatkan orang-orangmu. Dan ambil kembali kapal perang antar planet. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Geser ke kiri untuk melanjutkan lebih besar dari Kaisar Naga Abadi Chapter 2576 Bahasa Indonesia. 2576 Bab 2575 Rencana Pelarian, kau punya caranya. Wajah wanita muda itu penuh keraguan, jelas tidak mempercayainya. Lu Ming punya cara untuk menyelamatkan orang-orang dari tentara kebenaran dan mengambil kembali kapal perang antar planet. Bagaimana mungkin? Meskipun Lu Ming sangat berbakat, tingkat kultivasinya masih rendah. Paling-paling, kekuatan tempurnya setara dengan miliknya. Apa yang bisa dia lakukan? Perlu diketahui bahwa setidaknya ada beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual tingkat 9 di biji besi bintang. Sedangkan untuk pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual tingkat 7 dan 8, Lu Ming mungkin akan terbunuh dengan satu tamparan jika dia pergi ke sana. Terkadang, Anda tidak perlu mengandalkan kekuatan untuk menyelamatkan orang. Biarkan saya menunjukkan sesuatu, dan Anda akan tahu. Lu Ming tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan seseorang muncul di tangannya. Pria ini adalah Tuan Muda Istana Yuan Luo, Kang Long. Saya sendirian. Pada awalnya wanita muda itu tertegun, tetapi kemudian pupil matanya yang indah tiba-tiba membesar. Ini adalah Tuan Muda Istana Yuan Luo, Kang Long. Wanita muda itu terkesiap. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Kang Long di sini. Kamu pernah melihatnya sebelumnya? Lu Ming bertanya. Aku sudah melihatnya beberapa kali, kata wanita itu. Dia tampak memikirkan sesuatu, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Kang Long telah dikurung oleh Lu Ming selama lebih dari setengah tahun dan sudah linglung.
Dia tertegun sejenak sebelum dia bisa melihat situasinya dengan jelas. Bocah, kau sudah mati. Kukatakan padamu, kau sudah mati. Lepaskan aku, atau aku akan memastikan tidak ada mayat yang tersisa. Tong Sier, apa yang kau lakukan di sini? Ketika Kang Long pertama kali melihat Lu Ming, dia berteriak sekeras-kerasnya. Kemudian, tatapannya beralih ke wanita muda itu dan dia tercengang. Kang Long, aku tidak menyangka kau akan berakhir seperti ini. Hehehe, sepertinya aku cukup beruntung. Tong Sier mengamati Kang Long dan mencibir. Kamu, apa yang sedang kamu coba lakukan? Wajah Kang Long memucat, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Lu Ming berkata, dia melambaikan tangannya dan menahan Kang Long. Kultivasiku tidak cukup tinggi. Bahkan dengan Kang Long, aku khawatir aku akan langsung terbunuh jika bertemu dengan seorang ahli di alam Dewa Void tingkat ke-7 atau lebih tinggi. Namun, kamu memiliki ahli alam Dewa Void tingkat ke-9. Jika dia menggunakan Kang Long untuk menukar orang-orang dari pasukan langit yang benar dan kapal perang langit berbintang, dia akan memiliki kepercayaan diri penuh. Kata Lu Ming, ini rencananya, jika dia bisa menukar Kang Long dengan orang-orang dari pasukan surga yang benar dan kapal perang antar planet, dia bisa meninggalkan Shadow Star dan berutang budi kepada pasukan surga yang benar. Kenapa tidak? Baiklah, jika kali ini aku berhasil, kami pasti akan berterima kasih. Wajah Tong Sier juga dipenuhi kegembiraan. Ngomong-ngomong, namaku Tong Sier. Siapa namamu? Tong Sier bertanya. Lu Ming. Lu Ming menjawab. Saudara Lu, ayo kita pergi. Aku akan membawamu menemui orang-orang dari tentara Zhengtian kita. Tong Sier berkata, kemudian, sosoknya melintas dan dia menuju ke suatu arah. Lu Ming mengikuti Tong Sier dari dekat. Tak satu pun dari mereka terbang di udara. Sebaliknya, mereka berlari di tanah. Namun, kecepatan mereka juga sangat cepat. Setelah berlari selama beberapa jam, mereka berdua tiba di sebuah ngarai yang agak terpencil. Siapa ini? Berhenti, teriak seorang pria parubaya begitu mereka berdua tiba. Dia muncul di depan mereka dan menghalangi mereka. Paman Liu, ini aku, kata Tong Sier. Ketika lelaki setengah baya itu melihat bahwa itu adalah Tong Sier, dia tersenyum. Kemudian, dia melirik Lu Ming, dan sedikit kewaspadaan muncul di matanya. Sier, siapa dia? Tanyanya. Dia tidak bisa tidak waspada. Ini adalah dunia bawah tanah, wilayah Istana Yuan Luo. Tentara Kebenaran dan Istana Yuan Luo adalah musuh bebuyutan. Anggota Tentara Kebenaran yang tersisa semuanya ada di sini. Sekarang dia melihat seorang pria aneh. Dia tentu saja harus waspada. Paman Liu, namanya Lu Ming. Dia juga musuh Istana Yuan Luo. Dia punya cara untuk membantu kita menyelamatkan Paman Wang dan yang lainnya. Kata Tong Sier, apakah Ile punya cara untuk menyelamatkannya? Mata pria parubaya itu dipenuhi kecurigaan. Dia bisa tahu sekilas bahwa Lu Ming hanya berada pada tahap transformasi bela diri kehampaan. Kultivasi seperti itu tidak layak disebut di matanya. Bagaimana mungkin dia punya cara untuk menyelamatkan rekan-rekannya? Sier, jangan tertipu olehnya. Dia mungkin berasal dari Istana Yuan Luo untuk memenangkan kepercayaanmu. Pada titik ini, wajah pria parubaya itu berubah jelek. Jika memang begitu, mereka semua dalam bahaya. Tubuhnya sudah dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, siap menyerang kapan saja. Paman Liu, dia tidak akan melakukannya. Dia memiliki tuan muda Istana Yuan Luo, Kang Long. Tong Sier berkata buru-buru, tuan muda Istana Yuan Luo, Kang Long. Aura pria parubaya itu langsung melemah, dan wajahnya dipenuhi kebingungan. Jika Lu Ming benar-benar memiliki Kang Long, dia pasti bukan dari Istana Yuan Luo. Bahkan jika itu untuk menangkap mereka, dia tidak akan menggunakan Kang Long untuk mempertaruhkan nyawanya. Itu tidak mungkin. Ini juga merupakan alasan mengapa Tong Sier dapat membawa Lu Ming ke sini tanpa khawatir. Benar sekali, Kang Long ada di bukuku. Nona Sier sudah membacanya. Lu Ming segera memberitahukan rencananya. Bagus, bagus, bagus. Haha, saudara Lu Ming, aku salah paham tadi. Maafkan aku. Pria parubaya itu tertawa malu. Saya baik-baik saja. Lu Ming tersenyum. Dalam situasi seperti itu, wajar saja jika pihak lain bersikap lebih berhati-hati.
Aku akan mengajakmu menemui Wakil Jenderal Sun. Pria parubaya itu berkata. Kemudian, dia memimpin Lu Ming dan Tong Xier ke kedalaman ngarai. Jauh di dalam ngarai, Lu Ming melihat sekelompok orang, jumlah mereka sekitar 30 orang. Mereka semua adalah ahli, dan semuanya berada di tingkat ketiga alam dewa kekosongan atau lebih tinggi. Di antara orang-orang ini, kultivasi Tong Xier adalah yang terlemah. Wakil Jenderal Matahari, pria parubaya dan Tong Xier membungkuk kepada salah satu tetua berjubah abu-abu. Orang tua berjubah abu-abu ini adalah Wakil Jenderal Matahari. Posisi tertinggi di pasukan surga yang benar adalah jenderal, yang juga merupakan leluhur teknik. Di bawah jenderal, ada beberapa wakil jenderal, dan di bawah mereka, ada jenderal dan wakil jenderal. Jenderal, orang tua ini adalah seorang wakil jenderal dan eksistensi alam dewa kekosongan tingkat ke-9. Ketika orang-orang di ngarai melihat Lu Ming, mereka semua waspada. Namun, ketika Tong Xier dan yang lain berkata bahwa Lu Ming memiliki Kang Long, mereka semua sangat gembira. Lu Ming melambaikan tangannya dan Kang Long muncul. Itu benar-benar Kang Long, aku pernah melihatnya sekali. Hahaha, kita terselamatkan. Ketika tentara yang saleh melihat Kang Long, mereka semua sangat gembira. Dia tidak lagi waspada terhadap Lu Ming. Wajah Kang Long menjadi pucat saat melihat begitu banyak prajurit tentara kebenaran. Ile meringkuk dan tidak berani berteriak lagi, "Senior, aku harus merepotkanmu." Lu Ming menyerahkan Kang Long kepada Wakil Jenderal Sun. "Haha, Lu Ming, jika kita bisa lolos kali ini, kamu bisa nyatakan syarat apapun yang kamu miliki." Wakil Jenderal Sun tertawa. "Syarat junior sangat sederhana. Aku hanya ingin pergi bersama kalian semua, dan kemudian aku butuh tempat untuk keluargaku menetap." "Dan kawan-kawan," kata Lu Ming. "Haha, itu mudah, pasukan Zheng Tian kita telah menduduki lebih dari selusin planet kehidupan. Kita tidak punya banyak hal lain, tetapi kita punya wilayah yang sangat luas. Kamu bisa memilih apapun yang kamu mau." Wakil Jenderal Sun menyeringai dan mengambil Kang Long. 3 juta rupiah Kaisar Naga Abadi Chapter 2577 Bahasa Indonesia 2577 Bab 2576 Melintasi langit berbintang. Baiklah, tidak ada waktu untuk disia-siakan, aku akan berangkat untuk menyelamatkan mereka sekarang. Kalian berdua, ikuti aku. Wakil Jenderal Sun menarik Kang Long dan memandangi kedua lelaki itu. Kedua pria itu berada di level 8 alam dewa kekosongan. Mereka berdua adalah 2 orang dengan kultivasi tertinggi selain Wakil Jenderal Sun. Seketika itu juga mereka bertiga menggendong Kang Long dan terbang menjauh. Lu Ming tidak perlu peduli dengan apa yang terjadi setelah itu. Dia percaya bahwa Wakil Jenderal Sun dan yang lainnya pasti punya cara untuk berhasil menukar orang-orang dari pasukan langit yang benar dan kapal perang antar planet. Kang Long adalah tuan muda istana Yuan Luo. Orang-orang di istana tidak akan berani menolak pertukaran sandera. Lu Ming dan yang lainnya hanya perlu menunggu dengan tenang. Dalam waktu kurang dari sehari, Wakil Jenderal Sun dan yang lainnya kembali bersama lebih dari 20 orang lainnya. Itu sukses. Lu Ming tahu bahwa Wakil Jenderal Sun dan yang lainnya telah berhasil. "Ayo pergi, kita harus meninggalkan bintang dunia bawah. Orang-orang dari istana Luo asal pasti akan memburu kita." Wakil Jenderal Sun berkata. Dengan lambaian tangannya, sebuah perahu kecil muncul di angkasa. Bentuk perahu itu sangat aneh, tidak tampak seperti perahu, tetapi lebih mirip dengan pesawat ulang-alik pemecah angkasa yang pernah dilihat Lu Ming di benua Yuan. Kedua ujungnya runcing, membentuk bentuk pesawat ulang-alik. Warnanya hitam pekat dan memiliki ukiran aneh di seluruh permukaannya. Lu Ming tahu bahwa ini mungkin adalah kapal perang antar planet, kapal perang yang dapat melakukan perjalanan di alam semesta. Hati Lu Ming membara. Harga kapal perang seperti itu pasti sangat tinggi. Hal ini karena dewa sejati hanya dapat tinggal di alam semesta untuk waktu yang singkat. Mereka tidak dapat melintasi alam semesta. Hanya celestial langit yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melintasi langit berbintang, dari satu planet ke planet lainnya. Dari sini, dapat dilihat betapa berharganya kapal perang langit berbintang semacam ini. Jika dia dapat memilikinya, dia akan dapat bepergian dengan bebas di alam semesta.
Begitu kapal perang antar planet muncul di langit, ia mengembang dengan cepat. "Kalian semua, masuklah," kata Wakil Jenderal Matahari. Buzz, elang, buzz. Sosok semua orang berkedip saat mereka bergegas memasuki kapal perang antar planet. Wakil Jenderal Sun adalah orang terakhir yang masuk. Setelah dia memasuki kapal perang langit berbintang, kapal perang langit berbintang itu berubah menjadi cahaya pelangi dan melesat ke langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Suara mendesing. Kapal perang langit berbintang itu melesat ke angkasa bagaikan seberkas cahaya. Dengan sangat cepat, ia menembus atmosfer dan menuju ke angkasa luar. Di dinding Starship, ada potongan-potongan kristal transparan. Melalui kristal-kristal itu, orang bisa melihat bagian luar. Lu Ming melihat keluar melalui kristal. Dia bisa melihat bahwa tanah di belakangnya menyusut, segera. Sebuah planet biru muncul di bawah. Apakah ini bintang dunia bawah yang gelap? Ini adalah pertama kalinya dia melihat sebuah planet di depannya. Lu Ming terkejut. Di alam surga, pemandangan yang demikian menakjubkan tidak dapat dilihat. Bintang dunia bawah yang besar itu berputar perlahan di alam semesta. Dalam penglihatan Lu Ming, lebih kecil. Menjadi lebih kecil dan suatu hari nanti, aku akan kembali ke bintang dunia bawah yang gelap. Suatu hari nanti, aku akan merebut kembali alam surga dan alam purba. Senior Song Mo dan senior lainnya dari alam surga, aku akan membebaskan kalian suatu hari nanti. Istana Yuan Luo telah memperlakukan orang-orang dari alam surga sebagai tanaman obat. Suatu hari nanti, aku akan menghancurkan istana Yuan Luo. Lu Ming diam-diam mengumpat dalam hatinya, matanya penuh tekad. Bintang dunia bawah itu semakin mengecil di mata Lu Ming. Akhirnya, bintang itu berubah menjadi titik hitam kecil dan menghilang. Lu Ming memandang ke tempat lain dan mendesah dalam hatinya. Indah, terlalu indah. Langit berbintang di alam semesta begitu indah, bintang-bintangnya berkilauan. Dan saat ini mereka sedang melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Alam semesta purba adalah dunia nyata, luas dan tak terbatas. Menatap langit berbintang, Lu Ming merasakan hatinya terbuka. Alam surga, alam purba, dan alam dewa jahat masih terlalu kecil. Mereka hanya seukuran cabai kecil dan tidak dapat dibandingkan dengan alam semesta purba. Alam semesta purba terlalu luas dan tak terbatas. Ada banyak ras dan ahli. Para ahli tingkat legenda tersebut mampu menjelajahi alam semesta dengan bebas dan abadi. Lu Ming tiba-tiba merasa bangga di hatinya. Dia merasa darahnya mendidih. Suatu hari, dia juga akan menjadi seorang ahli yang dapat mendominasi alam semesta. Meskipun sekarang ia masih jauh, ketika Lu Ming baru saja mulai berkultivasi, ia masih jauh dari menjadi ahli puncak di alam surga. Namun pada akhirnya, Lu Ming tetap mencapainya. Lu Ming merasa bahwa alam semesta yang sunyi akan lebih menarik daripada alam surga dan alam purba. Sekarang, mereka akan pergi ke markas besar tentara surgawi yang saleh, bintang surgawi yang saleh, bintang dunia bawah sangat jauh dari bintang surga yang sebenarnya. Seseorang dapat membayangkan bahwa luas permukaan satu bintang dunia bawah yang gelap adalah 10.000 kali lebih besar daripada total luas permukaan alam surga, alam purba, dan alam dewa yang jahat. Namun, bintang dunia bawah itu hanya setitik debu di alam semesta. Orang hanya bisa membayangkan betapa jauhnya jarak antara berbagai planet. Sekalipun kecepatan kapal perang antar planet mengagumkan, tetap saja akan memakan waktu beberapa bulan untuk menempuh perjalanan. Di kapal perang langit berbintang, Lu Ming sesekali berkultivasi dan berbincang dengan Tong Xier dan Wakil Jenderal Sun. Dia juga telah belajar banyak tentang pengetahuan umum tentang alam semesta yang terpencil. Pada saat yang sama, ketika orang-orang dari pasukan kebenaran mengetahui bahwa Lu Ming berasal dari sebuah dunia kecil dan berasal dari kampung halaman yang sama dengan jenderal pasukan kebenaran, sikap mereka terhadap Lu Ming berubah total. Mereka memperlakukan Lu Ming sebagai salah satu dari mereka. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata, sebuah planet besar muncul di depan mereka. Planet ini adalah bintang surga yang sesungguhnya. Bintang surga sejati dinamai berdasarkan tentara surga sejati yang menduduki tempat ini, jadi wajar saja kalau tidak disebut. Ini sebelumnya, betapa besarnya planet ini,
Dari kejauhan, Lu Ming bisa merasakan bahwa bintang langit yang sebenarnya sangat besar, ukurannya setidaknya beberapa kali lebih besar dari bintang yang dibayangi. Itu memberikan dampak visual yang kuat. Kapal luar angkasa itu melambat dan perlahan mendekati bintang langit yang sebenarnya. Perlahan-lahan, Lu Ming dapat melihat gunung, sungai, dan bahkan kota-kota besar di bintang langit yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, mereka memasuki atmosfer bintang langit sejati. Pada saat ini, Wakil Jenderal Matahari menyingkirkan kapal perang antar planet, dan mereka muncul di udara. Sungguh ki dewa yang padat. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan merasakan bahwa ki surgawi di sini luar biasa kaya. Lebih dari 2 kali lipat kaya seperti bintang dunia bawah. Lingkungan kultivasi seperti itu sungguh terlalu bagus. Ayo pergi, Wakil Jenderal Sun memimpin dan terbang menuju puncak gunung. Lu Ming dan yang lainnya mengikuti. Puncak gunung ini sangat lebar, dan di atasnya terdapat banyak istana yang megah dan agung. Di antara puncak-puncak gunung, para ahli terus-menerus terbang berkeliling. Begitu banyak ahli, Lu Ming diam-diam terkejut. Sekilas, dia bisa melihat bahwa sebagian besar makhluk tingkat dewa virtual di kota itu ada di sana. Hanya ada beberapa yang berada di bawah tingkat dewa virtual. Namun, Lu Ming juga mengerti bahwa ini seharusnya menjadi markas besar tentara kebenaran. Tentu saja akan ada banyak ahli di sini. Pasti tidak akan ada begitu banyak ahli di tempat lain. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah alun-alun. Sier, bawa Lu Ming ke ruang tamu dan tunggu. Aku akan melapor ke jenderal. Dia akan sangat senang mengetahui bahwa seorang teman desa telah datang, kata Wakil Jenderal Matahari. Baiklah, Tong Sier mengangguk, lalu menatap Lu Ming dan berkata, Lu Ming, ikut aku. Ayo pergi ke ruang tamu. Baiklah, Lu Ming mengangguk dan mengikuti Tong Si. Kaisar Naga Abadi Chapter 2578 Bahasa Indonesia 2578 Bab 2578 Bertemu dengan Leluhur Teknik. Setelah tiba di ruang tamu, Lu Ming dan Tong Sier mengobrol santai dan menunggu. Tidak lama kemudian, sebuah bayangan melintas di luar ruang tamu, dan sebuah sosok tiba-tiba muncul. Pria itu tampak berusia 30-an. Ia mengenakan jubah hitam dan memiliki penampilan yang tampan dan elegan, memancarkan aura lembut. Sier memberi salam pada jenderal. Ketika melihat pemuda ini, Tong Sier buru-buru berdiri dan membungkuk. Lelaki ini adalah jenderal tentara surga yang saleh, leluhur teknik alam surga, tokoh legendaris yang telah mendirikan sistem kultivasi hukum nomologi. Hahaha, tidak perlu bersikap sopan. Aku di sini untuk bertemu dengan sesama penduduk desa. Nenek moyang teknik tertawa dan masuk. Lu Ming memberi salam kepada leluhur teknik. Lu Ming juga berdiri dan membungkuk. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan tokoh legendaris ini dan dia sangat gembira. Tidak perlu bersikap sopan, tidak perlu bersikap sopan. Nenek moyang teknik melambaikan tangannya dan kekuatan lembut mengangkat Lu Ming. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang memanggilku dengan sebutan ini. Di masa depan, kamu bisa memanggilku jenderal seperti orang lain. Nenek moyang teknik tersenyum dan mengukur Lu Ming dengan hati-hati. Dia memiliki aura alam surga. Dia memang berasal dari alam surga. Dia bahkan telah mengolah sistem hukum dan memadatkan dunia kecil. Leluhur teknik bergumam. Dia menatap Lu Ming dengan tatapan yang semakin bersahabat. Lu Ming, bagaimana kau bisa keluar dari alam surga? Apa yang terjadi di alam surga? Aku pernah menyelinap ke bintang dunia bawah yang gelap, tetapi jalan menuju alam surga telah ditutup, jadi aku bahkan tidak bisa masuk. Leluhur teknik itu mengajukan beberapa pertanyaan. Jelas bahwa dia juga tidak tenang. Lu Ming memahami bahwa leluhur teknik pasti telah kembali ke bintang bayangan setelah kultivasinya meningkat. Namun, lorong itu disegel oleh leluhur naga dan leluhur penindas penjara dengan jimat penindas surga. Leluhur teknik terlalu kuat, dan jika dia menghancurkan segel dengan paksa, dia akan menghancurkan alam surga, alam primordial, dan alam dewa jahat. Senior, begini. Seketika, Lu Ming memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi di alam surga dan alam dewa yang jahat. Begitu.
Setelah leluhur teknik mendengar ini, dia mengangguk dan mendesah. Senior, aku telah mengeluarkan sebagian besar binatang suci dan manusia di alam surga dan alam purba. Dalam beberapa bulan, dunia kecil kita akan menyatu dengan alam semesta purba. Kita butuh tempat untuk menempatkan makhluk hidup ini. Kata Lu Ming. Itu mudah. Aku akan segera memilih tempat untukmu. Nenek moyang teknik tertawa. Bintang surga yang sesungguhnya sangat besar, beberapa kali lebih besar dari bintang dunia bawah yang gelap. Itu adalah tempat bagi makhluk hidup dari alam surga dan alam purba untuk bersantai. Ikuti aku. Leluhur teknik itu cepat dan tegas dalam pekerjaannya. Dengan lambaian lengan bajunya, gelombang energi menyapu Lu Ming dan terbang keluar. Kecepatan teknik leluhur itu sangat mengejutkan. Pemandangan di sekitar mereka terus berlalu begitu saja. Tak lama kemudian, mereka telah terbang jauh dan tiba di padang rumput. Padang rumput itu membentang sejauh mata memandang dan tidak ada ujungnya sama sekali. Padang rumput ini luas dan terbuka, dan luasnya setidaknya 10 kali lipat dari alam surga, alam purba, dan alam dewa jahat. Dunia kecilmu dapat menyatu di sini. Kata nenek moyang teknik. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming juga sangat bersemangat. Akhirnya, dia menemukan jalan keluar dari alam surga. Dia akhirnya memperoleh kesempatan untuk bertahan hidup dan berhasil melarikan diri bersama semua orang. Senior, mohon tunggu sebentar. Saat itu, Lu Ming mendapat sebuah pikiran dan sosoknya muncul di puncak gunung di dunianya yang kecil. Di sini, sang naga leluhur, dewa langit petir yang terhormat, kumbang tanduk panjang Titan, dan yang lainnya telah menunggu kabar dari Lu Ming. Pada saat yang sama, mereka juga siap bertempur sampai mati jika ada bahaya. Laming. Saat Laming muncul, Zulong dan yang lainnya menatapnya. Lu Ming, bagaimana situasinya sekarang? Jika kami benar-benar tidak mampu melakukannya, kami akan bertarung sampai mati. Semua orang ikut berkomentar. Semuanya, kita sudah meninggalkan bintang dunia bawah yang gelap. Lu Ming tersenyum. Apa, kau sudah meninggalkan bintang dunia bawah yang gelap? Zulong dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu mereka kegirangan. Dia telah meninggalkan bintang dunia bawah, mungkinkah dia sudah melarikan diri? Kita aman. Aku juga akan mengajakmu menemui seseorang. Dengan itu, suatu kekuatan menyelimuti naga leluhur dan yang lainnya, memindahkan mereka keluar dari dunia kecil. Saat naga leluhur dan yang lainnya muncul, mereka melihat sekeliling. Saat berikutnya, mereka semua fokus pada leluhur teknik. Ini, setelah melihat leluhur teknik, naga leluhur, Kaisar Guntur Surgawi, dan yang lainnya tercengang. Guru, guru. Kaisar Guntur Surgawi bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia tercengang. Kemudian, dia gemetar karena kegembiraan. Murid memberi salam kepada guru. Setelah beberapa lama, Kaisar Guntur Surgawi pun sujud. Nenek moyang teknik, itulah nenek moyang teknik. Pada saat yang sama beberapa orang berteriak kaget. Sebagian dari mereka sudah ada sejak zaman purba. Beberapa dari mereka bahkan lebih tua dari nenek moyang mereka. Teknik, jadi mereka secara alamiah mengenalinya. Sekarang setelah dia melihat nenek moyang teknik, dia terkejut. Leluhur teknik telah lama meninggalkan alam surga. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Tian Lei, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Sudah waktunya bagimu untuk membuat terobosan dalam kultivasimu. Dia berkata. Nenek moyang teknik tersenyum. Nenek moyang teknik. Naga leluhur bergumam dengan tatapan rumit. Ketika leluhur teknik masih berada di alam surga, ia telah diperintahkan untuk menjaga alam surga. Ketika leluhur teknik meninggalkan alam surga, ia secara alami mengetahuinya. Selain itu, dia tahu bahwa orang-orang itu akan dikendalikan oleh istana Yuan Luo begitu mereka meninggalkan alam surga, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa menghentikan atau mengingatkan mereka. Baru setelah Patriark penjaga penjara pergi ke alam surga dan mengeluarkan segel penekan surga, mereka bergabung dan menyegel jalan menuju alam surga. Namun, yang mengejutkannya, nenek moyang teknik itu tidak dikendalikan oleh istana Yuan Luo. Seperti ini, leluhur teknik telah menciptakan tentara kebenaran untuk melawan istana Yuan Luo.
Lu Ming secara singkat menceritakan kepadanya tentang leluhur teknik dan bagaimana mereka sampai ke bintang surga yang sebenarnya. Jenderal dari tentara yang benar. Naga leluhur dan yang lainnya bergumam. Pada saat ini, mereka sangat memahami bahwa alam leluhur teknik saat ini jauh melampaui apa yang dapat mereka duga. Mungkin sangat tinggi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mendirikan tentara kebenaran dan melawan istana Yuan Luo? Beberapa orang di sini adalah generasi yang sama dengan leluhur teknik, dan beberapa dari mereka bahkan lebih tua darinya. Namun saat ini, semua mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Jalan kultivasinya seperti ini, orang yang mencapai puncak akan menjadi yang pertama, tanpa memandang usia. Karena kultivasi leluhur teknik sudah jauh di atas mereka, mereka secara alami tidak bisa memandangnya. Seolah-olah mereka berasal dari generasi yang sama. Tatapan mata sang leluhur teknik menyapu kerumunan dan dia mengangguk sedikit. Dia merasa agak rumit. Ada banyak wajah yang dikenal di sini. Setelah bertahun-tahun, dia cukup tersentuh melihat begitu banyak wajah yang dikenalnya. Baiklah, kalian bisa tinggal di sini untuk saat ini. Aku akan mengirim seseorang untuk membantu kalian. Jika kalian butuh sesuatu, kalian bisa menghubungiku. Tahu, kata leluhur teknik. Dengan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan tempat ini. Apakah ini alam semesta purba? Sungguh kisurgawi yang padat. Lingkungan kultivasi semacam ini benar-benar mengejutkan. Saya merasa seperti akan menerobos. Ilaha, aku juga. Saat leluhur teknik itu pergi, semua orang mulai merasakannya. Mereka semua terkejut dengan lingkungan kultivasi di sini. Kaisar Naga Abadi Chapter 2579 Bahasa Indonesia 2579 Bab 2578 Penggabungan Dunia. Terlebih lagi, beberapa dari mereka telah terjebak di alam setengah dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mustahil bagi mereka untuk menerobos ke alam surga. Kondisi alam surga tidak cukup bagi seseorang untuk menerobos ke alam dewa bela diri. Paling-paling, mereka hanya bisa berkultivasi ke alam setengah dewa. Fondasi dan pemahaman mereka telah mencapai batasnya. Pada saat ini, saat ia tiba di alam semesta yang sunyi, saat ia tiba di bintang surga yang sesungguhnya, ia memiliki dorongan untuk menerobos. Mari kita lepaskan mereka dulu dan selesaikan masalah mereka. Tidak akan terlambat untuk menerobos setelah dunia kecil menyatu dengan alam semesta purba. Ya. Seketika itu juga Lu Ming dan beberapa orang yang membudidayakan dunia kecil melepaskan makhluk suci dan manusia ke dalamnya. Orang-orang terus bermunculan di dataran itu. Tidak lama kemudian, segerombolan manusia dan binatang suci muncul. Jumlah mereka tak terhitung banyaknya. Ini adalah seluruh penduduk alam surga dan alam purba serta binatang suci, jadi jumlah mereka tentu saja sangat mengerikan. Namun, dataran ini benar-benar terlalu besar. Luasnya lebih dari 10 kali lipat luas wilayah surga, wilayah purba, dan wilayah dewa jahat. Dataran ini dapat menampung mereka dengan mudah. Semuanya, kita aman. Ini adalah bintang Beavenstar sejati, alam semesta purba. Kita bisa menetap di sini dan membangun kota kita. Suara Lu Ming terngiang di telinga semua orang. Apakah ini alam semesta purba? Ya dewa, energi macam apa ini? Jauh lebih kuat dari ki asli. Kultivasiku terasa seperti akan mencapai titik puncak. Aku hanya menarik napas. Saya merasa dapat memperkuat tubuh saya dan mencapai terobosan dalam kultivasi bahkan jika saya tidak berkultivasi di lingkungan ini. Manusia dan binatang surgawi yang tak terhitung jumlahnya merasakan lingkungan di sini dan sangat terkejut. Lingkungan kultivasi bintang langit sejati jauh lebih baik daripada alam surga dan alam primordial. Rasanya bagaikan surga dan bumi. Mereka benar, bahkan jika seseorang tidak berkultivasi di sini, kultivasinya masih dapat ditingkatkan. Hal ini khususnya berlaku bagi beberapa seniman bela diri tingkat rendah. Misalnya, mereka yang berada di bawah alam martial royal merasa bahwa kultivasi mereka meningkat setiap kali mereka menarik napas. Tubuh mereka juga ditempa dan terus-menerus menjadi lebih kuat. Perasaan mereka tidak salah. Di alam semesta purba, makhluk apapun, terlepas apakah mereka telah berkultivasi atau tidak,
dapat mencapai alam kerajaan bela diri selama mereka dewasa. Dengan kata lain, di alam semesta purba, setiap petani memiliki tingkat kultivasi kaisar bela diri. Ini adalah alam dewa. Alam ini tak ada bandingannya dengan alam surga. Lingkungan di sini terlalu bagus. Setiap makhluk hidup yang tinggal di sini dalam waktu lama akan secara otomatis berevolusi dalam semua aspek dan berubah. Banyak orang berbakat dapat dengan mudah berkultivasi hingga ke tingkat martial saint, atau martial supreme. Tentu saja, tidak mudah untuk mencapai alam dewa bela diri. Ini adalah penghalang yang menghentikan 99% makhluk di alam semesta purba. Semuanya, mari kita saling mengenal sebelum kita mulai. Suara Luming terdengar lagi. Semua orang membiasakan diri dan terbiasa dengannya. Kemudian, Zulong dan yang lainnya mulai membuat pengaturan. Semua orang mulai membangun kota di dataran itu. Tidak lama kemudian, sekelompok ahli dari tentara surga yang saleh datang, bertanggung jawab atas keselamatan banyak makhluk di alam surga. Bagaimanapun, ada beberapa makhluk hidup di padang rumput ini. Meskipun tidak ada makhluk yang menakutkan, semua makhluk hidup memiliki kultivasi di alam bela diri kerajaan. Mereka merupakan ancaman bagi sebagian besar manusia dan binatang suci di alam surga. Setelah itu, makhluk-makhluk surga yang tak terhitung jumlahnya mulai sibuk. Satu demi satu, kota-kota besar dan megah didirikan di padang rumput. Pada saat yang sama, pasukan surga yang saleh memiliki ahli formasi untuk membantu mereka menyusun formasi. Dengan cara ini, selama mereka tinggal di kota, mereka akan aman. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di alam surga menetap di padang rumput ini. Ratusan kota besar tiba-tiba muncul di padang rumput yang tak terbatas ini. Dalam beberapa bulan terakhir, kultivasi banyak orang di alam surga telah meroket dan terus mengalami terobosan. Terutama mereka yang kultivasinya rendah, kecepatan terobosan mereka bahkan lebih mengejutkan. Misalnya, orang tua Luming, Liping dan Lu Yuntian, telah langsung masuk ke ranah orang bijak bela diri. Selain itu, mereka terus meningkat setiap hari. Ada banyak sekali makhluk hidup di alam surga. Ketika mereka pertama kali datang ke tempat seperti itu, mereka pasti akan mengalami periode pertumbuhan yang pesat. Setelah kultivasi mereka tinggi, pertumbuhan mereka akan lambat. Butuh waktu lebih lama bagi Martial Emperor untuk naik level. Namun, masih banyak Martial Emperor yang berhasil naik level. Semakin rendah tingkat kultivasi seseorang, semakin mudah untuk menerobos. Pada hari ini, serangkaian suara gemuruh datang dari tubuh Luming. Periode 1 tahun sudah habis. Tatapan mata Luming berkedip. Sudah setahun sejak dia datang ke alam semesta yang sunyi ini. Dunia kecil dalam tubuhnya akan menyatu dengan alam semesta purba. Tubuh Luming bergerak dan dia berubah menjadi seberkas cahaya, muncul di dataran terbuka. Pada saat ini, banyak sekali orang bergegas keluar dan datang ke dataran terbuka. Seperti Luming, mereka mengolah sistem nomologi dan menata ulang dunia-dunia kecil. Pada saat ini, mereka harus berintegrasi dengan alam semesta yang sunyi. Asyik, dunia kecil Luming bergetar semakin hebat dan kemudian terbang keluar secara otomatis. Setelah dunia kecil itu terbang keluar, ia mendarat di padang rumput dan menyatu dengan daratan. Area padang rumput itu meluas dengan cepat. Luming merasakan gelombang kelemahan di tubuhnya. Hal ini disebabkan oleh penggabungan dunia kecil dan alam semesta purba. Asyik, pada saat ini, diagram gunung dan sungai terbang keluar dari antara alis Luming dan menyatu dengan tanah. Seperti yang diharapkan, bahkan harta karun gua surga pun tidak berguna. Aku tidak bisa menyimpannya. Luming mendesah. Sifat harta karun Grotto Heaven sama seperti dunia kecil. Harta karun itu tidak diperbolehkan ada di alam semesta purba. Di alam semesta purba, kecuali beberapa wilayah rahasia luar angkasa yang lahir secara alami, dunia-dunia kecil yang dibuat manusia dan dapat memungkinkan makhluk hidup untuk hidup, semuanya tidak diperbolehkan ada. Begitulah dahsyatnya alam semesta purba. Hanya ada satu. Namun, harta karun spasial seperti cincin penyimpanan baik-baik saja. Harta karun spasial semacam ini hanya dapat membuka ruang dan menyimpan berbagai hal.
makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup di dalamnya. Jadi itu baik-baik saja. Untungnya, Lu Ming telah menyimpan semua harta diagram gunung dan sungai di dunianya yang kecil. Di alam surga, semua makhluk hidup yang telah mengolah dunia kecil telah menyatu dengan bumi. Pada saat ini, energi yang sangat kuat mengalir ke tubuh Lu Ming. Dia bahkan tidak perlu memurnikannya. Energi ini secara otomatis diubah menjadi energi dunia dan energi utama. Perasaan lemah itu segera sirna dan Lu Ming pun kembali terisi energi. Ini adalah umpan balik dari alam semesta purba. Alam semesta purba itu adil. Jika dunia kecilnya diambil, akan ada energi yang sesuai yang akan disalurkan kembali kepadanya. Lu Ming merasakan bahwa energi dunia dan energi penguasa di tubuhnya melonjak. Seluruh energinya tidak mengurangi. Tingkat kultivasinya masih sama seperti sebelumnya. Hanya saja dunia kecil itu telah lenyap dan berubah menjadi kekuatan dunia dan kekuatan dominasi. Baguslah. Akan lebih mudah bagiku untuk menerobos ke alam dewa bela diri di masa depan. Lu Ming tersenyum. Agar dapat menerobos ke alam dewa bela diri, dia harus menggabungkan seluruh energinya menjadi satu. Bahkan jika dunia kecil itu tidak menyatu dengan alam semesta purba, ia tetap harus menemukan cara untuk menggabungkan semuanya menjadi satu di masa mendatang. Namun, itu akan lebih merepotkan. Dalam kasus ini, akan lebih mudah bagi Lu Ming untuk menerobos ke alam Battle Out di masa mendatang. Dia akan mengambil lebih sedikit jalan memutar. Kaisar Naga Abadi Chapter 2580 Bahasa Indonesia 2580 Bab 2580 menjadi dewa satu demi satu. Langit dan bumi kembali ke keadaan damai. Dunia kecil semua orang yang mengolah sistem hukum nomologis di alam surga dan alam purba telah menyatu dengan padang rumput. Kawasan padang rumput ini pun telah meluas sedikit, dan jarak antar beberapa kota besar pun menjadi semakin jauh. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, beberapa aura membumbung tinggi ke langit. Itu sangat mengejutkan. Itu, terobos ke level Dewa Perang. Tatapan mata Lu Ming berkedip dan dia melihat ke arah aura tersebut. Kaisar Guntur Surgawi, Kaisar Pemberontak. Total ada 5 orang, dan aura mereka semakin kuat dan kuat, mencapai puncaknya. Ini adalah tanda terobosan ke alam Dewa Bela Diri. Lu Ming tidak menyangka bahwa Kaisar Guntur Surgawi dan yang lainnya juga akan membuat terobosan saat ini. Namun, itu adalah hal yang wajar jika dipikir-pikir. Lord Sky Thunder yang terhormat, Lord Rebellion yang terhormat, dan yang lainnya telah lama menjadi dewa. Dengan akumulasi mereka dalam jangka waktu yang lama, mereka dapat menembus alam dewa bela diri. Namun, di alam surga, syaratnya terbatas, jadi sulit untuk berhasil. Tubuh kelima penguasa yang terhormat itu bagaikan 5 pusaran, yang senantiasa menyerap energi langit dan bumi. Ki surgawi di dunia melonjak dan berkumpul ke arah mereka. Setelah beberapa hari, aura mereka meningkat tajam. Lapisan cahaya menutupi permukaan tubuh mereka seperti api. Itu adalah api suci yang menyala-nyala. Mereka telah berhasil menembus level pertama alam dewa kekosongan. Tidak ada kesengsaraan surgawi. Mata Lu Ming berkedip, merasa sedikit terkejut. Dia telah menemukan situasi ini sejak lama. Selama kurun waktu ini, terlalu banyak orang dan binatang suci di alam surga dan alam purba telah menerobos, tetapi tidak satu pun dari mereka mengalami kesengsaraan surgawi. Di alam surga dan alam purba, menerobos ke alam kaisar bela diri, alam Sein bela diri, dan alam kaisar bela diri semuanya akan disertai dengan bencana. Namun di sini, tidak ada apa-apa. Di alam surga, juga terjadi kesengsaraan surgawi yang mengerikan ketika seseorang menerobos ke alam setengah dewa. Lu Ming mengira akan ada kesengsaraan surgawi ketika seseorang menerobos ke alam dewa bela diri. Dia tidak menyangka tidak akan ada kesengsaraan surgawi. Mungkin inilah perbedaan alam surga, alam purba, dan alam semesta purba. Lu Ming merenung. Di alam surga, alam purba, dan alam dewa jahat, dao surgawi adalah yang tertinggi. Semua kesengsaraan surgawi berevolusi dari dao surgawi. Namun, dao surgawi itu hanyalah dao surgawi dari alam surga dan alam purba.
Itu tidak ada hubungannya dengan alam semesta purba. Barangkali, tidak ada yang namanya kesengsaraan surgawi di alam semesta purba. Lu Ming tersenyum. Ini juga bagus. Kultivasi orang tuanya telah meningkat. Itu hanya masalah waktu. Sebelum mereka menerobos ke alam kaisar bela diri. Tanpa kesengsaraan surgawi, Lu Ming akan lebih lanjut pada kasus ini. Selamat, selamat. Banyak orang terbang untuk memberi selamat kepada Yang Mulia Dewa Petir Surgawi, Yang Mulia Dewa Pemberontakan, dan yang lainnya karena berhasil menerobos ke alam dewa bela diri. Kaisar Guntur Surgawi dan yang lainnya semua tersenyum, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di hati mereka. Mereka telah terperangkap di alam yang sama terlalu lama. Di masa lalu, sulit bagi mereka untuk menerobos. Sekarang setelah mereka berhasil menerobos, mereka tiba-tiba merasa seperti burung yang terbang di langit, dan hati mereka telah terbuka. Lu Ming juga maju untuk memberi selamat kepadanya. Setelah suasana yang meriah, Lu Ming kembali ke kediamannya. Lu Ming saat ini tinggal di kota yang baru dibangun. Ile, Xian Yanxing, Lu Shen Huang, Lu Qi, beberapa muridnya, dan orang tuanya semuanya tinggal di kota ini. Lu Ming memasuki sebuah ruangan dan duduk bersila. Sepotong kristal muncul di tangannya. Kristal ini sebesar kepalan tangan dan sangat bening. Kristal-kristal ini disebut kristal surgawi dan terbuat dari ki surgawi murni. Di Gunung Netherworld, batu dewa yang diperoleh Lu Ming juga dipadatkan dari ki dewa. Namun, batu dewa semacam itu dapat dikatakan lebih rendah daripada kristal dewa. Ki dewa yang terkandung di dalamnya sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kristal dewa. Mungkin, puluhan ribu batu dewa hanya setara dengan satu kristal dewa. Bagaimanapun, Gunung Netherworld telah disegel di alam surga dan alam purba. Setelah waktu yang lama, ki surgawinya tidak lagi murni. Batu-batu surgawi yang telah dipadatkan secara alami tidak dapat dibandingkan dengan kristal-kristal surgawi. Kristal-kristal surgawi adalah mata uang keras di alam surgawi. Kristal-kristal tersebut dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas atas. Kristal-kristal dewa di tangan Lu Ming adalah kristal-kristal dewa tingkat rendah. Satu kristal dewa setara dengan puluhan ribu batu dewa. Sedangkan untuk kristal-kristal dewa tingkat menengah ke atas, kristal-kristal itu tentu saja lebih langka dan lebih berharga. Lu Ming telah membunuh 7 hingga 8 ahli alam dewa Void saat ia menyerbu alam surga. Di bintang dunia bawah, ia juga telah membunuh beberapa ahli istana Yuan Luo. Ia telah memperoleh beberapa kristal dewa tingkat rendah dari cincin penyimpanan mereka. Totalnya, ada lebih dari 5.000 keping. 5.000 kristal dewa tingkat rendah akan bernilai lebih dari 100 juta batu dewa jika ditukar dengan batu dewa. Sedangkan untuk menukarnya dengan batu permata mentah kelas Supreme, itu adalah angka yang lebih besar lagi. Orirox lahir dari alam surga dan alam purba. Mereka adalah dunia yang terpisah dari kristal-kristal surgawi, jadi mereka secara alami tidak dapat dibandingkan. Lu Ming merapikan barang-barang di tangannya dan melanjutkan kultivasinya. Waktu berlalu cepat, dan segera, 1 tahun lagi telah berlalu. Selama setahun terakhir, semakin banyak orang yang berhasil menembus alam surga dan alam primordial. Kekuatan keseluruhan orang-orang dari alam surga dan alam primordial telah meningkat. Terlebih lagi, banyak dewa setengah dewa yang berhasil menerobos dan memasuki alam dewa bela diri. Hampir semua dewa setengah dewa yang lebih tua telah memasuki alam dewa bela diri. Bahkan Dandan, kumbang tanduk panjang Titan, ulat sutra iblis 9 nyawa, dan yang lainnya hampir sampai. Lu Ming, aku akan menerobos. Xian Yanxing berkata pada Lu Ming. Dia akan menerobos. Baiklah, aku akan melindungimu. Lu Ming sangat gembira. Xian Yanxing mengangguk. Mereka berdua meninggalkan kota dan tiba di tanah kosong. Hah, terima kasih, Nianjun. Di depannya, sebuah sosok duduk bersila di udara, bersinar dengan cahaya suci yang cemerlang. Dia tidak menyangka akan bertemu Xian Yanjun di sini. Kau juga akan berhasil. Xian Yanjun memandang Xian Yanxing dengan heran. Tidak buruk. Xian Yanxing mengangguk. Aku tidak menyangka kecepatan kultivasimu akan begitu cepat bahkan setelah kamu melahap ingatanmu.
Kehidupan sebelumnya. Aku sedikit iri, hehehe. Xian Yanjun tersenyum. Jika aku tidak berkultivasi lebih cepat, aku akan dikalahkan olehmu. Xian Yanxing juga tersenyum tipis. Kemudian, dia pergi ke sisi lain dan duduk bersila di kehampaan. Tubuh Ili dikelilingi oleh cahaya hitam. Xian Yanjun tidak banyak bicara. Dia memejamkan mata dan menenangkan pikirannya. Ledakan, ledakan. 3 hari kemudian, hampir pada waktu yang bersamaan, aura yang mengejutkan keluar dari mereka berdua. Sinar cahaya hitam dan sinar cahaya putih melesat ke langit dan menerobos awan. Pada saat ini, banyak sekali orang yang memandang. Sungguh aura yang mengejutkan. Seseorang telah berhasil menembus alam dewa bela diri. Di sebuah kota, mata Zulong berkedip-kedip. Kemudian, dia terbang ke langit dan muncul tidak jauh dari Lu Ming tidak lama kemudian. Kemudian, Kaisar Guntur Surgawi dan yang lainnya juga muncul satu persatu dan menyaksikan dari jauh. Pada saat ini, aura Xingnianging dan Xingnianjun semakin kuat dan kuat, seolah-olah mereka akan. Jangan pernah berhenti. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit dan bumi bergemuruh, dan tubuh mereka seperti 2 lubang hitam. Ki surgawi yang tak berujung antara langit dan bumi. Chart berkumpul ke arah mereka dan mengalir ke tubuh mereka. Aura mereka bangkit sekali lagi dan tekanan yang mengerikan menyebar. Aura ini, bagaimana bisa begitu mengejutkan? Ini sangat mengerikan. Ini lebih dari 10 kali lebih mengerikan daripada saat kita menerobos. Bagaimana mungkin? Leluhur naga, yang mulia pemberontakan penguasa, yang mulia langit guntur, dan yang lainnya tidak bisa tetap tenang lagi. Mereka semua berseru kaget.